Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika dan kelayakan bisnis Islam bab 1 sampai dengan 5. Yang pertama, bab 1, prinsip-prinsip etika bisnis. Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan adil. Sesuatu yang benar dan tidak dapat dikatakan salah, dan sebaliknya, sesuatu yang salah tidak dapat dikatakan benar. Etika maupun moralitas sering diperlakukan sama, sejajar dalam memberi arti terhadap sebuah peristiwa interaksi antar manusia. Etika berhubungan dengan kebaikan hidup, kebiasaan, atau karakter, baik terhadap seseorang masyarakat atau terhadap kelompok masyarakat. Moral berasal dari kata Yunani, berarti kebiasaan atau cara hidup. Moral menunjukkan tindakan seseorang adalah benar atau salah. Etika adalah sebuah studi tentang tindakan moral atau sistem atau kode perilaku yang diberlakukan. Berlaku bagaimana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang benar dan yang tidak benar dilakukan. Tujuan etika adalah menilai perilaku manusiawi berstandar moral dan memberikan ketepatan nasihat tentang bagaimana bertindak yang bermoral pada situasi tertentu. Etika bisnis dapat dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap makro. Tahap makro adalah etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi total. Yang kedua, tahap meso. Tahap meso adalah etika bisnis mempelajari persoalan etika dalam organisasi. Organisasi ini adalah perusahaan, serikat buruh, lembaga konsumen, dan perhimpunan profesi. Yang ketiga, tahap mikro. Tahap mikro adalah memusatkan perhatiannya pada persoalan individual sehubungan dengan aktivitas ekonomi atau bisnis. Beberapa prinsip etika. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan tuntunan hati nuraninya. Yang kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran diberlakukan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian kontrak. Kejujuran sangat penting artinya bagi kepentingan pihak masing-masing. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan memberikan keadilan terhadap keterlibatan semua pihak dalam bisnis merupakan praktek keutamaan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Kegiatan bisnis perlu memberikan keadaan saling menguntungkan kepada keterlibatan setiap pihak dalam bisnis. Etos bisnis. Etos adalah suatu upaya seseorang atau kelompok membiasakan diri menghayati nilai-nilai moral yang dianggapnya sesuai dan benar menurut diri maupun kelompoknya. Etika bisnis mengarahkan pembisnis untuk selalu memperhatikan kepentingan stakeholder dalam rangka melakukan kegiatan bisnisnya. Stakeholder merupakan kelompok gabungan antara internal dan eksternal. Norma etika. Norma sopan santun adalah etika berperilaku bagaimana caranya melakukan segala sesuatu secara terhormat, dengan hormat menghargai keberadaan orang lain, bermanfaat timbal balik, tidak menyinggung perasaan, dan tidak menyakiti hati orang lain. Norma hukum. Norma hukum adalah norma mengatur berbagai perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Norma moral. Norma moral mengatur mengenai sikap pola perilaku manusia terhadap manusia lain sesuai harkat dan martabat manusia. Setiap pembisnis yang berinteraksi dalam dunia bisnis memiliki tanggung jawab moral kepada siapa mereka melakukan transaksi bisnisnya. Tanggung jawab moral tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain, apalagi dilimpahkan kepada konsumen. Etika bisnis dan korupsi. Dewan komisaris, direksi, dan karyawan perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan hadiah kepada pelanggan atau penjabat pemerintah dengan tujuan mempengaruhi mereka untuk bertindak yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dana atau harta perusahaan yang menjadi hak pemegang saham perusahaan tidak selayaknya dipergunakan untuk donasi politik. Bab 2, Dasar dan Falsafah Etika Bisnis Islam.
Islam meletakkan dasar kebenarannya dalam Al-Quran, sedangkan falsafah barat dasarnya adalah akal. Dalam Al-Quran terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal. Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya. Itu sebabnya misi diutusnya Rasulullah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang rusak. Kejujuran, sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Amanah atau dapat dipercaya. Islam menginginkan seseorang pembisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dan menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Sikap toleran juga merupakan kunci sukses pembisnis Islam. Toleran membuka kunci rezeki dan sarana hidup tenang. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, mempercepat kembalinya modal. Konsekuen terhadap akad dan perjanjian merupakan kunci sukses yang lain dalam hal apapun. Sesungguhnya Allah memerintah kita untuk hal itu. Aktivitas bisnis yang terlarang dalam syariah. Yang pertama, menghindari transaksi bisnis yang diharamkan agama Islam. Yang kedua, menghindari cara memperoleh dan menggunakan harta secara tidak halal. Yang ketiga, persaingan yang tidak fair sangat dicela oleh Allah. Yang keempat, pemalsuan dan penipuan. Dalam konteks etika pemasaran yang bernuansa Islami, dapat dicari pertimbangan dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan dua persyaratan dalam proses bisnis, yakni persyaratan horizontal dan persyaratan vertikal. Maka dalam rangka penjualan itu pun kita harus memberikan jaminan bagi produk yang kita miliki. Jaminan tersebut mencakup dua aspek. Yang pertama aspek material, yang kedua aspek non-material. Prinsip bisnis dalam Islam. Yang pertama kejujuran, yang kedua keadilan, yang ketiga barang atau produk yang dijual haruslah barang yang halal. Yang keempat tidak ada unsur penipuan. Perbedaan etika bisnis Islam dan Barat. Etika bisnis Islam bersumber dari prinsip keagamaan Al-Quran dan hadis, sedangkan dari Barat bersifat individualis, melakukan jual beli yang mengedepankan keduniawian dengan dukungan rasionalitas. Nilai dasar dan prinsip umum etika bisnis Islam. Yang pertama tauhid, yang kedua khalifah, yang ketiga ibadah. Yang keempat tazkiyah, yang kelima ihsan. Yang selanjutnya bab 3 yaitu perspektif etika bisnis dalam ajaran Islam dan Barat. Etika profesi. Perspektif etika bisnis dalam ajaran Islam dan Barat. Aspek etika berbisnis dalam Islam. Yang pertama kesatuan. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial dalam membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu. 2. Keseimbangan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Yang ketiga, kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Yang keempat, kebenaran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Aspek etika bisnis dalam ajaran Barat. Yang pertama, teori ethical egois. Ethical egois menegakkan bahwa kita tidak harus mengabaikan secara mutlak kepentingan orang lain, tetapi kita patut mempertimbangkan apabila tindakan itu secara langsung akan membawa kebaikan kepada diri sendiri. Yang kedua, teori kultural relativis.
suatu budaya memiliki kode moral yang berbeda dengan budaya yang lain. Hal ini menghasilkan suatu sistem relativisme budaya. Dalam relativisme budaya etis ini, tidak ada standar objektif untuk menyebut satu kode sosial yang lebih baik dari yang lain. Masyarakat mempunyai kebudayaan memiliki kode etik yang berbeda-beda pula. Kode moral kebudayaan tertentu tidak serta-merta berguna pada kebudayaan yang lain. Tidak ada kebenaran universal dalam etika dan tidak lebih dari organsi kita untuk menilai perilaku orang lain. Etika profesi. Etika profesi menurut Kaiser dalam Suharwardi Lubis 1996 adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Selanjutnya, bab 4 yaitu pasar, sasaran pasar, dan segmentasi pasar. Pasar. Sebuah pasar terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin mau dan mampu untuk ambil bagian dalam jual beli guna memuaskan kebutuhan atau keinginan hidup tersebut. Pasar adalah hubungan atau pertemuan antara konsumen atau pembeli dengan produsen atau penjual dari suatu produk ke produk tertentu. Pasar merupakan hubungan atau pertemuan antara permintaan dan penawaran. Manajemen pemasaran dapat memandang pasar sebagai satu keseluruhan atau sebagai satu pasar yang terdiri dari berbagai bagian pasar. Para ahli ekonomi mempergunakan istilah pasar untuk menunjuk sekumpulan para pembeli dan penjual. Para penjual mengirimkan barang, jasa, dan komunikasi sebagai imbalannya mereka menerima uang dan informasi. Perekonomian modern berlangsung atas dasar prinsip pembagian kerja di mana setiap orang mengkhususkan diri dalam produksi sesuatu yang dibutuhkannya dengan uang itu. Pada intinya, para produsen pergi ke pasar sumber daya, membeli sumber daya, mengubah sumber daya itu menjadi barang dan jasa, menjual barang dan jasa kepada pedagang perantara, selanjutnya menjual barang dan jasa itu kepada para konsumen. Para konsumen menjual tenaga mereka dan mereka memperoleh pendapatannya sebagai imbalannya untuk membayar barang dan jasa. Pemerintah merupakan jenis pasar lain yang memainkan peranan ganda. Pemerintah membeli barang-barang dari sumbernya, pengusaha pabrik dan pedagang perantara. Pemerintah membayar mereka, pemerintah memungut pajak dari pasar tersebut, sebagai imbalannya masyarakat memperoleh jasa yang dibutuhkan. Syarat transaksi potensial dapat terlaksana. Yang pertama, terdapat paling sedikit dua pihak. Yang kedua, masing-masing pihak mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan pihak lain. Yang ketiga, masing-masing mampu untuk berkomunikasi dan menyalurkan keinginannya. Yang keempat, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak penawaran dari pihak lain. Pasar merupakan arena pertukaran potensial baik dalam bentuk fisik sebagai tempat berkumpulnya atau bertemunya penjual dan pembeli maupun yang tidak berbentuk fisik yang mungkin terlaksananya pertukaran karena dipenuhinya persyaratan pertukaran yaitu minat dan daya beli. Jenis pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama, pasar nyata. Suatu jenis pasar di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang tertentu. Contohnya pasar swalayan dan pasar tradisional. Yang kedua, pasar tak nyata. Suatu jenis pasar di mana penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi jual beli secara langsung, melainkan menggunakan surat dagang saja, misalnya jual beli online. Jenis pasar berdasarkan strukturnya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Beberapa jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Suatu jenis pasar di mana hanya ada satu penjualnya dan banyak membeli, contoh Pertamina dan PLN. Yang kedua, pasar monopolistik. Yang ketiga, pasar penjualan. Pasar yang terdiri dari individu dan lembaga yang membeli barang untuk dipakai lagi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, pasar penjual, suatu pasar yang terdiri dari atas individu dan organisasi yang membeli barang.
Selanjutnya, pasar pemerintah, pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintahan seperti kantor, kantor dinas, dan lain-lain. Pasar barang konsumsi, yaitu barang langsung yang digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pembeli barang konsumsi biasanya pemakai atau konsumen akhir, bukan pemakai industri karena barang itu hanya dipakai sendiri, bukan untuk diproses lagi. Apabila barang konsumsi tidak sesuai atau tidak memenuhi apa yang diharapkan konsumen, maka rusaklah barang itu dari pandangan konsumen. Pasar barang konsumsi selalu berubah-ubah tergantung dari banyaknya faktor yang mempengaruhinya, terutama dari konsumen tersendiri seperti tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran rumah tangga, cita rasa, dan lain-lain. Jenis barang konsumsi. Barang convenience, yaitu barang yang ingin dibeli oleh konsumen dengan usaha yang minim pada toko atau warung terdekat, dibeli dalam jumlah kecil yang dilakukan hampir setiap hari. Contohnya sabun, sikat gigi, pasta gigi, rokok, dan lain-lain. Yang kedua, barang shopping, yaitu barang yang ingin dibeli oleh para konsumen dengan usaha yang membutuhkan waktu untuk membandingkan satu macam atau merek barang dengan lainnya dalam hal kualitas, harga, dan gaya pada beberapa toko. Contohnya pakaian jadi, sepatu, jam tangan, dan jam dinding. Umumnya barang ini dibeli dengan tingkat harga yang agak mahal bila dibandingkan dengan barang convenience. Biasanya, para pengusaha industri atau produsen barang ini telah mendirikan toko atau agen penjualan tertentu yang mampu menjajakan atau mendemonstrasikan barang secara baik, tentunya dengan latihan yang diberikan oleh produsen. Barang khusus, yaitu barang yang mempunyai daya tarik bagi konsumen, sehingga ia ingin atau tersedia berpergian kemana saja, asalkan ia dapat membeli atau menemukan barang yang diinginkan pada tempat tersebut. Si pembeli biasanya mempunyai kepercayaan bahwa barang yang dihasilkan oleh si produsen mempunyai mutu yang lebih baik dari barang substitusi lainnya. Contoh lukisan, patung pahat, pakaian ternama, parfum mahal, dan lain-lain. Harga barang ini umumnya sangat mahal karena mutu yang diistimewakan dan ciri khusus dari barang tersebut. Pemasaran barang khusus ini umumnya secara langsung si pembeli datang mencari barang yang diinginkan dengan usaha tertentu dan pembeliannya yang dilakukan agak jarang frekuensinya, serta barang yang dibelinya biasanya tidak terlalu banyak. Barang yang tidak dicari, yaitu barang yang enggan dibeli oleh konsumen, contohnya dokter gigi, asuransi, dan jasa pemakaman. Karena barang ini tidak dicari, maka pemasarannya khusus dilakukan secara intensif dengan mendatangi para konsumen atau calon pembeli. Analisa pasar dimulai dari suatu pertanyaan yang ditujukan pada apa yang dibeli pelanggan, yaitu produk yang bernilai melalui proses penjualan dan prestasi produk, kesetiaan pelanggan yang terbentuk, segmentasi pasar, pelayanan serta pemenuhan akan kebutuhan pelanggan sudah semestinya mendapatkan suatu perhatian yang sangat besar serta terus-menerus dari si pemasar agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Penempatan pasar. Untuk menempatkan produk di pasar serta mampu diserap oleh konsumen, pemasar harus jeli dalam melihat hal-hal yang diinginkan oleh pelanggan sesuai dengan persepsi serta harapan-harapannya. Bauran pasar merupakan suatu gabungan dari beberapa unsur kombinasi yang saling berkaitan yang memungkinkan kita mendapatkan pelanggan yang sesuai dengan target. Kepuasan pelanggan atau konsumen, puas atau tidak terhadap prestasi suatu produk sangat tergantung pada prioritas harapan serta pembobotan terhadap unsur-unsur yang dituntut serta dianggap penting bagi konsumen. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar terdiri dari beberapa konsumen. Pemilihan sasaran atau target pasar yang mencakup dimensi pasar konsumen, perilaku konsumen, segmentasi pasar dan kriteria yang digunakan, peramalan potensi sasaran pasar, dan penentuan wilayah pasar. Perencanaan pemasaran perusahaan yang mencakup perencanaan strategi jangka panjang, pemasaran perusahaan, perencanaan operasional. Kebijakan dan strategi pemasaran terpadu yang mencakup pemilihan strategi orientasi pasar, pengembangan acuan pemasaran untuk strategi pemasaran dan penyusunan kebijakan.
Kebijakan dan strategi produk yang mencangkup strategi ini, pengembangan produk, strategi produk baru, strategi lini produk, dan strategi acuan produk. Kebijakan dan strategi harga yang mencangkup strategi tingkat harga, strategi pemotongan harga, strategi syarat pembayaran, dan strategi penetapan harga. Kebijakan dan strategi penyaluran yang mencangkup strategi saluran distribusi dan strategi distribusi fisik. Kebijakan dan strategi promosi yang mencangkup strategi advertensi, strategi promosi penjualan, strategi personal selling, dan strategi publisitas serta komunikasi pemasaran. Organisasi pemasaran yang mencakup tujuan perusahaan dan tujuan bidang pemasaran. Sistem organisasi pemasaran yang mencakup ruang lingkup, informasi pemasaran, riset pemasaran, pengelolaan dan penyusunan sistem informasi pemasaran. Pengendalian pemasaran yang mencangkup analisis dan evaluasi kegiatan pemasaran baik dalam jangka waktu tahun maupun tahap operasional jangka pendek. Manajemen penjualan yang mencangkup manajemen tenaga jual, pengelolaan wilayah penjualan, pemasaran internasional yang mencangkup pemasaran ekspor, pola-pola pemasaran internasional, dan pemasaran dari perusahaan multinasional. Manajemen pemasaran mempunyai tugas untuk mengembangkan dan memasarkan produk serta melaksanakan strategi pemasaran untuk melayani kebutuhan konsumen dengan tujuan memperoleh laba. Perbedaan manajemen lama dan baru. Sistem pemasaran lama terdiri atas pasar, beberapa penjual, alat transport yang masih primitif yang biasanya dikelola oleh binatang atau manusia, dan fasilitas gudang yang masih sederhana. Jika sistem pemasaran modern terdiri atas jaringan organisasi pemasaran yang kompleks dan segala fasilitas yang berhubungan dengan pengembangan, promosi serta distribusi barang dan jasa yang punya nilai sampai bermiliar-miliar. Para pelaku, yang pertama perusahaan, yang kedua pemasok. Banyak perusahaan lebih suka membeli bahan dari berbagai sumber untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan pada satu pemasok saja. Kenaikan harga gula atau coklat bisa menyebabkan peningkatan harga gula-gula yang selanjutnya. Kekurangan sumber bahan mentah dapat mengganggu pemenuhan atas janji penyerahan kepada para pelanggan dan menurunnya penjualan dalam jangka pendek. Yang ketiga, para perantara pemasaran, yaitu perusahaan-perusahaan yang membantu sebuah perusahaan dalam promosi. Mereka meliputi para perantara. Perantara yaitu perusahaan dagang yang membantu perusahaan untuk menemukan pembeli dan atau menutup penjualan dengan mereka. Mereka terbagi menjadi dua macam, yaitu agen perantara dan pedagang perantara. Agen perantara seperti agen pialang dan perwakilan produsen. Pedagang perantara seperti pedagang besar, pengecer, dan para penjual kembali lainnya. Perusahaan menggunakan para perantara karena perantara mampu memberikan beberapa keuntungan bagi para pelanggan dan lebih murah daripada dilakukan oleh perusahaan sendiri. Perusahaan distribusi fisik membantu perusahaan dalam penyimpanan dan pemindahan produk dari tempat asalnya ke tempat pengiriman yang dituju. C. Para agen jasa pemasaran seperti perusahaan atau lembaga penelitian pemasaran, agen periklanan, perusahaan media, dan perusahaan konsultan pemasaran. D. Perantara keuangan termasuk bank, perusahaan kredit, perusahaan asuransi, dan perusahaan lain yang menolong dalam segi keuangan. 4. Para pelanggan. 5. Macam pasar pelanggan. Yang pertama pasar konsumen, yang kedua pasar industri, yang ketiga pasar penjual kembali, yang keempat pasar pemerintah, yang kelima pasar internasional, yang keenam pasar perusahaan handshake, yang ketujuh pasar pelanggan, yang kedelapan kelompok pelanggan penting. 5. Para pesaing. Jarang sekali suatu organisasi hanya sendirian. Usahanya untuk membangun sebuah sistem pemasaran yang efisien guna melayani pasar itu disaingi oleh usaha serupa dari pihak lain. Sistem pemasaran perusahaan dikelilingi dan dipengaruhi oleh sekelompok pesaing. Masyarakat umum. Sebuah organisasi bukan hanya harus memperhatikan para pesaing dalam upaya memuaskan pasar sasaran. Masyarakat
atau kelompok yang punya minat nyata atau yang masih terpendam atau yang memberikan dampak terhadap kemampuan organisasi. Masyarakat umum dapat menghambat atau melancar kemampuan organisasi untuk mencapai sasarannya. Karena masyarakat umum dapat secara nyata mempengaruhi nasib baik suatu organisasi, maka organisasi yang bijak perlu mengambil langkah nyata untuk membangun secara berhasil hubungan dengan masyarakat umum. Kebanyakan organisasi membentuk bagian hubungan masyarakat guna merencanakan hubungan yang baik dengan lapisan masyarakat. Dalam departemen yang baik terdapat adanya kecenderungan untuk membuat pertimbangan pada manajer puncak untuk menerapkan program yang positif. Kita yakin bahwa hubungan masyarakat perlu dipahami sebagai satu pelaksanaan kegiatan pemasaran yang luas. Organisasi harus menanyakan apakah yang dikehendaki oleh masyarakat umum dapat dipuaskan oleh organisasi. Organisasi selanjutnya merencanakan sesuatu paket kemanfaatan yang dirancang untuk membangun nama baik itu. Setiap perusahaan dikelilingi oleh 7 macam masyarakat umum. Yang pertama masyarakat keuangan, yang kedua masyarakat media, yang ketiga masyarakat pemerintah, yang keempat masyarakat pembela kepentingan umum, yang kelima masyarakat setempat, yang keenam masyarakat umum, yang ketujuh masyarakat dalam perusahaan. Selanjutnya bab 5, 8 etika bisnis syariah yang wajib diketahui. Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan cara beribadah saja, namun Islam juga mengajarkan tentang apa yang dimaksud dengan halal dan haram. Halal dan haram tidak hanya meliputi makanan maupun minuman, dan jika dilihat secara menyeluruh, halal dan haram meliputi berbagai jenis perilaku dan tindakan seseorang. Berkaitan dengan bisnis, Islam juga memberikan aturan dan ketentuan bagaimana menjalankan proses dan menerapkan prinsip yang sesuai dengan syariat sistem yang menganut prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, prinsip berkeadilan. Yang ketiga, kebebasan berkehendak. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, didasari niat baik. Yang keenam, tolong menolong. Yang ketujuh, bebas dari unsur riba. Yang kedelapan, tidak berbisnis yang haram. Produksi dalam Islam. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Dalam Islam terdapat nilai-nilai yang membuat sebuah produksi tidak saja mendatangkan keuntungan tetapi juga mendatangkan berkah. Yang pertama, berwawasan jangka panjang. Yang kedua, menepati janji dan kontrak. Yang ketiga, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan dan kebenaran. Yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima, memuliakan prestasi. Yang keenam, mendorong ukhuwah. Yang ketujuh, menghormati hak milik individu. Yang kedelapan, mengikuti syarat sah dan rukun akad. Yang kesembilan, adil dalam bertransaksi. Yang kesepuluh, memiliki wawasan sosial. Yang ke-11, pembayaran upah tepat waktu dan layak. Yang ke-12, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Seorang produsen muslim juga dituntut untuk memiliki norma dan etika seorang produsen, yang mana etika itu adalah menghindari sifat tamak dan rakus, tidak melampaui batas serta tidak berbuat zalim, dan harus memperhatikan apakah produk itu memberikan manfaat atau tidak, baik ataukah buruk, sesuai dengan nilai dan akhlak atau tidak. Konsep kewirausahaan dalam Islam. Kewirausahaan merupakan suatu usaha untuk menciptakan dan mengembangkan usaha baru dengan mengelola sumber daya yang ada. Dalam konsep Islam, kegiatan yang berkaitan dengan kewirausahaan harus memiliki beberapa poin. Yang pertama, mencapai target hasil. Yang kedua, menegakkan keadilan dan kejujuran. Yang ketiga, insan dan jihad dalam bekerja. Yang keempat, prinsip kehati-hatian. Hati-hati dalam bersumpah dan hati-hati dalam berpromosi. Fungsi dan peran wirausaha.
yaitu fungsi wirausaha untuk diri sendiri, fungsi wirausaha untuk keluarga, fungsi wirausaha untuk masyarakat, fungsi wirausaha untuk memakmurkan bumi, dan peran seorang wirausaha. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salah dan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.